Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita akan mulai dengan tema dukungan pemerintah dan industri untuk kemajuan UMKM kreatif di Kota Surabaya, Jawa Timur. Telah hadir bersama kita Ibu Tati, mewakili dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Kemudian Bapak JP Cahyar, GM dari PT Gading Murni. Kemudian di sebelah saya juga ada Bapak Rio Martino, owner dari Rio Digital Printing. Baik, ini ada di samping saya sudah kumpul semua, dan ini ada beberapa slide yang bisa saya pas sebelum diskusi. Jadi ada beberapa tayangan untuk bahan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Mas, next. Nah, ini adalah gambaran bagaimana UMKM di Indonesia. Jadi ternyata ada sedikitnya 60 juta unit UMKM, dan industri kecil cuma 5 ribuan, jadi sekitar 1%. Itu gambaran terakhir ya. Next. Nah, kemudian bagaimana peran UMKM di antara sekian banyak juta seperti itu. Nah, ini ada 62, sekian juta. Lebih detail nanti dari Ibu Tati yang mewakili dari Dinas Koperasi UMKM akan sedikit bicara. Nanti kita akan diskusi apa dukungan dari pemerintah dalam hal ini untuk pengembangan UMKM khususnya di Kota Surabaya. Next. Nah, ini gambaran terakhir tahun 2000 pas pandemi ya, bagaimana peredaran UMKM di Indonesia sudah sekian banyak penggunanya. Next. Nah, ini juga kebutuhan apa saja yang biasanya diadopsi, yang banyak dilakukan oleh UMKM. Nanti yang akan difasilitasi, akan dijawab oleh para industri. Ada Pak Jepri sama Pak Rio. Next, Mas. Habis? Oke, udah habis. Baik, nah ini gambaran bahan diskusi kita untuk berikutnya. Kita kembalikan kepada Ibu Tati. Nah, kita ngobrol ke Ibu Tati dari Dinas Instansi Koperasi UMKM. Ibu Tati, mungkin bisa ceritakan kira-kira apa saja sih program UMKM atau program dari pemerintah untuk mendukung UMKM untuk scale up bahasa kita sekarang ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati dari Jawa. Bapak yang saya di sini sebagai subkoordinator daripada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan di Kota Surabaya. Jadi di sini pembinaan UMKM di Kota Surabaya sudah luar biasa. Pemerintah kota dukungannya sangat luar biasa untuk UMKM di Surabaya. Di antaranya dengan adanya pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Kota Surabaya. Dalam hal ini kalau UMKM kalau berdiri sendiri juga agak susah ya Pak ya. Karena kalau tidak didampingi juga agak gimana, bingung saya tuh produksi ini maunya kemana, diapakan dan lain sebagainya. Nah, ini pemerintah kota dalam hal ini mendampingi daripada UMKM Kota Surabaya. Salah satu pendampingannya itu adalah mungkin selanjutnya. Nah, ini ada salah satu intervensi daripada pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan UMKM. Ada pendampingan, ada pelatihan, dan ada pemasaran. Kemudian kita juga memfasilitasi sertifikasi produk dan kemudian pemasaran dalam hal ini online dan offline. Mungkin selanjutnya untuk pendampingan ini apa saja sih yang didampingi? Ya di sini adalah saya kurang kelihatan ada aspek kelembagaan, ada aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek sumber daya manusia, dan aspek pemasaran. Artinya ini pasti akan banyak yang bertanya untuk aspek pembiayaan. Pembiayaan ini bukan berarti pemerintah kota untuk memberikan modal secara langsung, tidak, tetapi kita memberikan pendampingan bagaimana caranya sebagai fasilitator UMKM dengan lembaga keuangannya ada. Terus kemudian ada aspek kelembagaan. Di sini aspek kelembagaan adalah pemerintah Kota Surabaya bagaimana UMKM itu bisa dalam hal legalitasnya itu sudah ada. Jadi kami mengatakan legalitas ini ada dua, legalitas usaha dan legalitas produk.
legalitas usaha ini adalah UMKM harus punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, kemudian yang dikatakan legalitas produk itu UMKM juga difasilitasi pemerintah kota dengan legalitas halal dan legalitas untuk produknya merek. Kemudian kita juga sekarang ini mencoba membantu dengan legalitas untuk kesehatannya di BP POM. Kemudian untuk aspek sumber daya manusia ini kami mendampingi apabila ada kesulitan, barangkali UMKM perlu untuk pelatihan sumber daya manusianya, kemudian manajemennya dan lain sebagainya, itu akan kami dampingi. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini UMKM dibantu dalam hal untuk pemasaran online dan offline. Nah, pada saat pandemi berlangsung, UMKM Kota Surabaya ini luar biasa, Pak. Luar biasa bingung maksudnya. Jadi alhamdulillah sebelum kita pandemi, pada saat itu saya kurang tahu ya apa itu suatu kebetulan atau bagaimana. Jadi kita memfasilitasinya dengan berupaya melatih mereka dengan pemasaran online. Nah, untuk pemasaran online ini kita tidak serta-merta langsung pemasaran online, tapi kita bekali mereka supaya bagaimana sih caranya menata produknya itu biar cantik. Salah satunya dengan packaging. Terus kemudian yang kedua, bagaimana memfoto produk itu supaya cantik dan nanti di tampilan pada saat penjualan online itu sudah kelihatan bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga sering mendampingi mereka dengan mendatangkan narasumber yang dari para e-commerce seperti itu, marketplace dan lain sebagainya. Jadi paling tidak para UMKM mempersiapkan diri. Dan mungkin kebetulan juga pandemi datang. Jadi UMKM ini serta merta sudah ada pegangan. Nah, memang pada saat pandemi datang itu banyak sekali, terutama UMKM yang craft dan fashion itu banyak sekali yang beralih karena pada saat ini banyak yang WFH, kemudian ini larinya ke makanan dan minuman. Dan alhamdulillah meskipun beralih, tapi mereka tetap berupaya dan berproduksi. Istilahnya dapur kebul gitu ya Pak ya, walaupun sedikit. Itu sih. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu tahapan pendampingan tadi. Mungkin salah satunya sudah saya sampaikan tadi. Mungkin selanjutnya, ini adalah salah satu foto atau dokumentasi daripada kami melakukan pendampingan. Jadi kami selalu setiap hari Pak, itu di 31 kecamatan, dan kemudian tidak menutup kemungkinan barangkali UMKM bisa datang hadir di Dinas Koperasi UMKM dan Pedagang. Kita selalu welcome, selama jam kerja selalu kita fasilitasi. Selanjutnya, nah ini yang tadi legalitas usaha yaitu NIB, karena sekarang sudah semua online, insya Allah UMKM sudah bisa. Dan apabila ada kesulitan di kami di pemerintah kota Surabaya itu ada mall pelayanan publik, di sana akan kalau misal Bapak Ibu ada kesulitan bisa melakukan konsultasi di sana. Selanjutnya, nah ini untuk salah satunya adalah yang difasilitasi adalah izin edar produk pangan untuk UMKM. Nah, PIRT ini untuk memiliki PIRT salah satunya adalah harus mengikuti penyuluhan atau pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan terlebih dahulu, baru kemudian bisa melakukan izin PIRT. Tapi izin PIRT ini di Dinas Kesehatan ya Bapak dan Ibu ya, bukan di Dinas Koperasi Perdagangan. Nah, kemudian ada juga dengan BPOM MD, makanan dalam negeri dan juga makanan luar negeri. Ini artinya kami hanya mendampingi ya bagaimana sih syarat-syarat dan lain sebagainya, karena yang kami tahu persyaratan untuk melaksanakan izin BPOM ini lumayan
banyak. Nah, ini kami melakukan pendampingan untuk hal itu. Selanjutnya mungkin ini adalah gambar-gambar kami pada saat melakukan pendampingan. Ini selanjutnya. Nah, ini adalah pemasaran kami. Jadi yang saya sampaikan tadi ada pemasaran online dan offline. Online ini kita pemerintah Kota Surabaya membantu UMKM dengan pemasaran online itu pakai aplikasi e-Peken. Mungkin sudah banyak yang tahu ya Pak ya. Ya, jadi Peken ini adalah pertahanan dan ketahanan ekonomi nang Surabaya. Jadi e-Peken ini seperti kayak di Tokopedia dan lain sebagainya, cuman pembelinya ini langsung pakai QRIS Pak. Dan kemudian juga untuk pengirimannya itu juga langsung pakai aplikasi yang lainnya. Jadi tidak apa ya, kalau misal kayak Tokopedia atau Shopee atau dan lain sebagainya kan ada apa perantaranya. Nah, ini karena pemerintah Kota Surabaya kan nggak boleh nih semua kalau jadi langsung kepada UMKM-nya. Terus kemudian yang offline kita juga punya Surabaya Kria Gallery. Surabaya Kria Gallery ini kalau nggak salah ada 10, tapi yang paling bagus adalah di Surabaya Kria Gallery Siola, Jalan Tunjungan nomor 1, pojok kan itu. Kemudian juga Surabaya Kria Gallery yang ada di sentra UKM. Monggo Bapak Ibu barangkali apabila ingin membeli oleh-oleh khas Surabaya bisa di SKG, dan bagi UMKM yang menaruh barangnya di sana adalah tanpa biaya sama sekali. Jadi nggak ada biaya apapun karena semua adalah fasilitas daripada pemerintah Kota Surabaya, dari gedungnya dan pemeliharaannya, kemudian dari tenaga pemasarannya pun dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi istilahnya hanya nitip, kemudian langsung dijual apa adanya itu. Jadi insya Allah lebih murah seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin, nah ini yang saya ceritakan tadi, ini adalah e-Peken. Jadi pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi UMKM secara online dengan memakai aplikasi e-Peken. Selanjutnya ini adalah foto-foto atau dokumentasi kami terkait apa pameran secara offline ya. Selanjutnya Pak. Nah, ini salah satu yang kami fasilitasi pada saat pandemi yaitu dengan mengadakan pameran virtual. Nah, seperti ini. Jadi pada saat itu kalau nggak salah tahun 2021, ini masih tahun 2021 kita mengadakan pameran virtual untuk memfasilitasi karena kita sudah lama sekali nggak pameran. Kita mencoba untuk pameran secara online dengan pameran virtual UMKM. Selanjutnya Pak, ini adalah dokumentasi pada saat kami melakukan pameran dan fashion show ya untuk produk UMKM fashion. Selanjutnya ini salah satu dokumentasi juga produk UMKM Surabaya yang sudah masuk di supermarket dan toko swalayan. Selanjutnya ini yang saya ceritakan tadi, Surabaya Kria Gallery. Jadi ada yang di Siola dan ada yang di Merah. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah beberapa fasilitasi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada merek, halal, dan sertifikat BPOM. Sebenarnya sertifikasi merek halal ini bukan gratis ya Bapak Ibu ya. Harusnya memang gratis, tapi maksudnya gratis itu adalah pemerintah kota yang membayarnya. Jadi kalau katakanlah saya kasih contoh sertifikasi merek. Sertifikasi merek itu kalau orang umum berbayar 1.800.000. Tetapi karena di Kemenkumham itu pembayarannya kepada Kemenkumham, kemudian ada semacam keringanan apabila ada surat rekomendasi daripada Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten itu akan berkurang menjadi 500.000. Nah, tetapi UMKM Surabaya itu gratis. Sebenarnya tetap berbayar 500, tetapi yang membayar adalah APBD pemerintah Kota Surabaya. Jadi itu yang membuat gratis. Kemudian juga sertifikasi halal.
sertifikasi halal ini kami bekerja sama dengan LPPOM MUI. Nah, untuk ini juga bisa, itu kan ada dua kalau nggak salah, self declare dan reguler. Kalau untuk self declare ini mungkin makanan atau minuman yang bukan berbahan dasar kayak olahan ya, misalnya daging dan sejenisnya. Tapi kalau untuk yang reguler yang berbahan daging itu akan kena biaya kalau nggak salah 2,5 juta. Tetapi bagi MKM Kota Surabaya yang membayar adalah pemerintah Kota Surabaya lewat APBD-nya, jadi tetap gratis. Seperti itu. Kalau secara umum memang harus berbayar, tapi kita yang membayar seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Pemerintah Kota Surabaya itu sangat membantu UMKM. Demikian juga untuk sertifikasi BPOM, karena ini adalah yang BPOM itu dari BPOM Surabaya ya. Jadi kami hanya sifatnya untuk mendampingi saja. Mungkin selanjutnya ini yang tadi sudah saya sampaikan, monggo selanjutnya Pak. Nah, ini juga syaratnya merek itu apa saja. Mungkin syaratnya hanya KTP Surabaya yang pasti, kemudian ada NIB-nya, kemudian salah satunya adalah ada etiketnya. Etiket ini mungkin logo atau untuk merek yang akan didaftarkan. Ini saya gratis ya, yaitu tadi yang membayar adalah pemerintah Kota Surabaya. Ini selanjutnya yang ini untuk halal, demikian juga sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti mungkin kalau kurang jelas lebih ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi apabila nanti kalau kami bisa menjawab akan kami jawab, tapi kalau misalnya kami belum bisa menjawab akan ada kami sampaikan jawabannya next kemudian. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tati dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Nah, itu penjelasan beberapa program yang bisa dikolaborasikan atau didukung oleh pemerintah untuk UMKM yang ada khususnya di Kota Surabaya. Nah, apa saja dukungan-dukungan yang tersebut sudah disampaikan. Nah, ini berhubungan dengan industri printing Tangerang saat ini. Telah hadir di tengah kita Bapak J. Pricaya. Ini akan mendukung UMKM dari segi permesinan. Nah, Pak J. mungkin bisa ceritakan buat teman-teman yang hadir di sini mungkin sekilas tentang siapa itu Gading Murni dan kemudian apa saja yang disupport disediakan untuk